Selamat pagi semuanya, perkenalkan saya Margareta Yutifik Tantari dengan NIM 20045100011 dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknologi Informasi dan Industri Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil akhir skripsi saya yang berjudul Analisis Fleksibilitas Supply Chain berbasis Make to Order dengan metode Analytical Hierarchy Process di UMKM Tempe Pak Kisno dengan dosen pembimbing Bapak Antoni Yohanes STMT. Pertama-tama kita akan masuk pada latar belakang. Tempe merupakan salah satu makanan yang sangat populer di masyarakat Indonesia. Tempe merupakan makanan yang banyak diminati oleh masyarakat karena rasanya yang enak dan harganya yang relatif murah. Tempe mengandung beberapa nilai gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, kalori, mineral, fosfor, dan vitamin B kompleks. Tempe juga merupakan sumber protein nabati. Tempe terbuat dari kedelai yang difermentasi dan ditambahi ragi. Produksi tempe di Indonesia umumnya masih menggunakan teknik sederhana. Banyak produsen tahu dan tempe yang menjalankan usahanya dari rumah tangga atau industri kecil dan melakukan proses produksinya di rumah. UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah berperan sebagai motor penggerak pembangunan perekonomian Indonesia. Supply chain management merupakan suatu proses yang terintegrasi di mana bahan mentah diolah menjadi produk-produk akhir yang kemudian dikirim ke konsumen. Dalam hal ini, supply chain juga dimasukkan dalam pengukuran fleksibilitas rantai pasokan atau supply chain management. Fleksibilitas merupakan fitur terpenting yang harus dimiliki sebuah penawaran rantai pasokan. Fleksibilitas merupakan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan saluran rantai pasokan, yaitu pemasok, distributor, dan pelanggan. Fleksibilitas bertanggung jawab atas setiap elemen rantai pasokan internal, yaitu departemen internal dan perusahaan pihak ketiga. Distributor, reseller, termasuk pihak-pihak dalam perjanjian ini yang membantu menyampaikan informasi. Fleksibilitas dianggap sebagai faktor penting seiring dengan bertambahnya jumlah pesaing di pasar. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan penelitian penulis ambil ada dua. Yang pertama, untuk menganalisis keterlambatan kedatangan kedelai dari segi fleksibilitas supply chain management yang berbasis make to order. Tujuan penelitian yang kedua, yaitu untuk menganalisis penyebab keterlambatan kedatangan kedelai dengan metode AHP. Kemudian, metodologi penelitian. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau yang biasa dikenal dengan AHP, dan teknik pengumpulan data menggunakan metode kuantitatif. Poin selanjutnya, memasuki hasil penelitian dan pembahasan. Pada tabel 4.1 dapat dilihat hasil analisa kemampuan dan kebutuhan terbobot dimensi. Dari hasil analisa tingkat fleksibilitas supply chain, kita dapat menghitung nilai relatif dari kemampuan dan kebutuhan supply chain atau rantai pasokan. Dikatakan fleksibel jika nilai kapabilitasnya sebanding dengan nilai rantai pasoknya. Selanjutnya, total nilai gap dan fleksibilitas. Pada tabel 4.2 dapat dilihat yaitu nilai fleksibilitas supply chain yang terbesar diperoleh oleh dimensi production system sebesar 97,74. Kemudian, matriks perbandingan berpasangan. Dari tingkat kepentingan di atas dapat dibuat matriks perbandingan seperti pada tabel 4.7
Dan dari hasil matriks perbandingan berpasangan, kemudian dilakukan perhitungan untuk menormalisasikan matriks. Hasil dari normalisasi matriks dapat kita lihat pada tabel 4.6. Selanjutnya ada perhitungan rasio. Perhitungan rasio relatif atau CI dihitung dengan menggunakan nilai S plus I dan S min I. Nilai relatif proporsional ditentukan melalui perkalian nilai-nilai kriteria yang diinginkan dari setiap alternatif dengan bobot relatif yang dimiliki oleh masing-masing alternatif. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah. Lalu pada hasil akhir dari penelitian ini, terdapat proses perankingan dalam penyajian atau range data pekerja terbaik dilakukan dengan cara pengurutan nilai dari nilai utilitas terbesar ke nilai utilitas terkecil yang didapat dalam tahapan perhitungan utilitas kuantitatif. Nilai perhitungan terbesar diperoleh dari alternatif 4 dengan nilai utilitas 100%, sedangkan nilai utilitas terkecil diperoleh dari utilitas alternatif 2. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis di atas, maka diperoleh hasil range supplier terbaik. Hasil perankingan tersebut dengan nilai utilitas paling tinggi diperoleh oleh alternatif 4 dengan utilitas sebesar 100%, kemudian A2 dengan nilai utilitas sebesar 96,866%, alternatif 3 dengan nilai utilitas sebesar 86,660%, dan yang paling kecil alternatif 2 dengan nilai utilitas terkecil yaitu 85,989%. Perbandingan hasil analisis antar fleksibilitas supply chain dengan metode Analytical Hierarchy Process atau AHP dapat diperoleh hasil bahwa pada perhitungan tingkat fleksibilitas supply chain, tingkat fleksibilitas yang paling tinggi terdapat pada dimensi production system atau sistem produksi dengan nilai fleksibilitas sebesar 97,74%. Sedangkan pada perhitungan AHP, rankingan terbaik diperoleh oleh alternatif 4 dengan nilai utilitas sebesar 100%. Sekian presentasi analisis dari saya. Atas perhatian dan partisipasinya, saya ucapkan terima kasih.